dengan perubahan apa, misalnya elastisitas harga ya berarti tingkat perubahan kuantitas itu dibanding dengan tingkat perubahan harga. Nah, ada 3 jenis elastisitas, itu ada elastis, ada inelastis. Kalau kurang dari 1 nilainya, kalau elastis itu lebih besar dari 1, kalau unitary itu elastisitasnya sama dengan 1 karena kenaikan perubahannya dibanding dengan perubahan harganya itu 1:1, berarti nilainya 1. Kemudian untuk pangan kita itu elastisitas untuk harga pangan yang misalnya pangan seperti daging, susu dan sebagainya, pangan mewah ya, itu biasanya elastisitasnya lebih besar dari 1. Tapi kalau pangan yang berupa makanan yang inferior, nilainya rendah, misalnya gereh atau ikan asin itu ya, itu biasanya inelastis. Kemudian beras itu karena makanan utama kita, itu berapapun naiknya, berapapun ininya turunnya, itu juga biasanya tidak terlalu elastis. Oke, baik. Nanti kelompok individu dari mahasiswa nomor 3 yang mempresentasikan ya tentang elastisitas. Siapa ini nanti kira-kira? Saya Bapak Loren Denia. Oh ya, baik Mbak Loren, nanti dipresentasikan ya. Baik Bapak. Tentang elastisitas ini. Gimana, sudah lengkap belum teman-teman semua? Kalau sudah lengkap kita bisa mulai. Masih ada kelas 1 Mbak Dinda belum masuk ya? Ya sudah, dipimpin oleh formatnya, kita nanti mencermati semuanya, jadi kita bisa diskusi gitu ya. Silahkan format untuk moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Aziz Bambang MS dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Najela hari ini akan menjadi moderator pada diskusi kita pada ini. Untuk topik yang akan dibahas pada diskusi kali ini ada 2, yaitu fasilitas pangan dan juga produksi pangan yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Nabila Randenia dan juga Mbak Ismi Susaningsih. Jadi untuk aturan presentasinya nanti tiap mahasiswa akan mempresentasikan tiap topik selama 20 menit maksimal dan nanti akan diganti dengan sesi tanya jawab. Jadi untuk yang pertama kepada Mbak Nabila Randenia, waktu dan layar saya persilakan. Izin share screen ya, Prof. Ya, silakan. Sayurina. Coba. Apakah slide saya sudah terlihat? Gimana teman-teman semua, sudah terlihat ya, jelas ya?
Tinggal suaranya gimana suaranya? Teman-teman bisa mendengar suaranya? Apakah suara saya jelas terdengar? Mbak. Jelas, Mbak. Oke, jelas ya. Jadi bisa kita mulai. Silahkan Mbak Nabila. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan Tuhan yang berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam pertemuan hari ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul elastisitas pangan. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Insinyur Aziz Nur Bambang MS. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil menjabarkan presentasi pada hari ini. Sebelumnya, Prof, mohon maaf saya tidak hidupkan kamera karena takut sinyalnya itu nanti jadinya jelek. Baiklah, saya akan mulai dari pembahasan saya ini. Saya akan membicarakan tentang elastisitas. Ya, kita tahu elastisitas yaitu dapat sederhana kita artikan dengan seberapa besar perubahan yang akan terjadi pada permintaan dan semua barang dan jasa jika faktor-faktor independennya atau faktor-faktor penentunya itu dapat berubah elastis. Pada umumnya terbagi menjadi dua. Itu ada elastis permintaan, ada elastis penawaran. Elastis permintaan dan penawaran sendiri pada dasarnya bisa terbagi menjadi banyak sekali, tergantung kita mau melihat seberapa besar faktor pengaruhnya. Nah, pada layar teman-teman dan Bapak bisa melihat di sini ada bagan elastisitas itu menjadi dua. Pada elastis permintaan, di sini kita bisa melihat elastis harga permintaan, elastis pendapatan, dan elastis harga silang. Untuk elastis penawaran itu kita ada faktor elastisitas penawaran dan kita di sini juga akan membahas cara mengukur elastisitas. Ini elastisitas permintaan adalah pengukuran kualitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Ukuran ini disebut elastis permintaan. Dengan mengetahui besarnya elastis, dapat diramalkan perubahan yang akan terjadi di pasar. Bagaimana harga jumlah barang yang diperjualbelikan berubah apabila perubahan dalam penawaran. Tiga konsep dalam elastisitas permintaan. Yang pertama ada elastis permintaan harga, elastis permintaan pendapatan, dan elastis permintaan silang. Dan di sini sebelum kita masuk, saya akan sedikit membahas tentang substitusi dan komplementer. Barang substitusi merupakan barang pengganti yang nantinya akan menjadi barang pengganti dengan barang lainnya, namun tidak menghilangkan nilai kegunaan barang yang diganti. Kemudian barang komplementer merupakan barang yang memiliki fungsi dan memiliki keterkaitan antara kedua barang tersebut. Nah, ini adalah elastis permintaan silang. Yang pertama ada elastis permintaan harga. Nilai perbandingan antara persentase perubahan jumlah yang diminta dengan persentase perubahan harga. Elastis permintaan silang, koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu pangan apabila terjadi perubahan terhadap harga pangan yang lain. Elastis permintaan pendapatan, ukuran tanggapan permintaan terhadap perubahan pendapatan.
Nah, di sini untuk price elasticity mengukur berapa persen permintaan suatu barang yang berubah bila harga barang itu sendiri berubah. Nah, berikut rumus yang tertera di layar. EP sama dengan persen delta Q per persen delta P. Delta Q adalah perubahan jumlah permintaan. Delta P itu perubahan harga. Atau EP sama dengan P per Q dikali delta Q per P. Nah, pada contoh di atas pada contoh di sini kita lihat data dari data samping dari data yang di harga yang di tabel ini bisa kita hitung elastisitas permintaannya. Misalkan pada harga 15.000, jumlah permintaannya 800. Kemudian yang kedua harganya 12.500, mohon maaf, 12.500, jumlah permintaannya itu 1.200. Kemudian kita bisa mencari elastis permintaannya. Kemudian kita masukkan dalam rumus. Kita bisa memakai rumus yang kedua. Jadi untuk P harga 15.000 per Q jumlah permintaan dikalikan dengan 1.200 dikurang dengan 800 per 12.500 dikurang 1.500. Berarti ED sama dengan 1.500 per 800 dikali 400 per minus 2.500. Kemudian ED sama dengan 6 per min 2. ED sama dengan min 3. Nah, di sini kan kita ketahui di sini hasilnya minus, tetapi itu tidak apa-apa. Kemudian kita masuk ke income elasticity, pendapatan elastisitas. Pendapatan elastisitas mengukur berapa persen permintaan terhadap suatu barang berubah bila pendapatan berubah sebesar 1%. Dan ini adalah rumusnya. EI sama dengan delta QP per delta persen delta I. Atau EC sama dengan I per Q dikali delta Q per delta I. Nah, di sini untuk kok nggak jelas ya? Untuk di sini untuk keterangannya bisa Bapak dan teman-teman lihat. Kemudian saya akan memasuki ke tabel koefisien elastisitas. Jika EI sama dengan positif, jenis barangnya normal, keterangannya ketika pendapatan naik, maka permintaan akan naik, begitu pula sebaliknya. Jika EI negatif, jenis barangnya itu bisa inferior. Ketika pendapatan naik, permintaan malah turun, begitu juga sebaliknya. 0 lebih besar, EI lebih besar dari 0 atau EI lebih kecil dari 1. Contoh barangnya adalah jenis barang pokok, keterangan pendapatan dan jumlah barang kebutuhan pokok yang diminta berbanding langsung, tetapi perubahan permintaan tidak sebesar perubahan pendapatannya. EI lebih besar dari 1. Jenis barangnya barang mewah. Keterangannya maksudnya ini perubahan pendapatan akan menimbulkan perubahan jumlah yang diminta, tetapi perubahan permintaan lebih besar daripada perubahan pendapatannya. Kemudian ini adalah contoh soal dari income elasticity. Diketahui
perkembangan permintaan beras seorang konsumen, awal permintaannya itu 20 kg per bulan. Saat pendapatan awal 2 juta. Setelah terjadi kenaikan pendapatan konsumen sebesar 200.000, maka permintaan beras menjadi 21 kilo. Maka tentukan elastisitas pendapatan dari beras dan termasuk jenis barang itu. Nah, di sini dari rumus yang sudah saya jelaskan tadi, bisa kita masukkan EI delta Q A per delta I dikali I per delta Q A. EI-nya, delta Q A-nya 1, kemudian delta I-nya itu 200, dikali dengan pendapatan awal 2 juta per 20 dari permintaan beras itu didapatkan 0,5. Dengan EI 0,5 lebih dari 0, maka beras termasuk jenis kebutuhan pokok. Apabila pendapatan seorang konsumen naik sebesar 1%, akan menyebabkan peningkatan permintaan beras 0,5%. Kemudian kita masuk di cross elasticity atau silang elastisitas, yaitu mengukur berapa persen permintaan terhadap suatu barang berubah bila harga barang lain berubah besar sebesar 1%. Dengan di sini kita bisa melihat rumus EC sama dengan persen delta QX per delta persen PY, atau EC sama dengan PY per QX dikali delta QX per delta PY. Nah, kemudian di sini ada tabel maksud dari cross elasticity, coefficient elasticity. Jika EC lebih besar dari 0, maka positif, jenis barangnya substitusi, kenaikan harga barang Y menyebabkan kenaikan jumlah barang X yang diminta, demikian pula sebaliknya. Jika EC lebih kecil dari 0, negatif, jenis barang komplementer, kenaikan harga barang Y akan menyebabkan penurunan jumlah harga X yang diminta, demikian pula sebaliknya. Jika EC sama dengan 0, jenis barangnya netral, maka perubahan harga barang Y tidak menyebabkan perubahan barang jumlah X yang diminta. Ini adalah contoh soalnya dari elastis silang. Diketahui pada kurun 2018 sampai 2019 terjadi perkembangan permintaan jagung dan singkong. Nah, pada tahun 2018 harga singkong itu 5.000. Harga 5.000 dan kilo 2.000. Dan kenaikan harga 2.000, kemudian jagung 6.000, per kilonya itu 600. Kemudian pada tahun 2019 harga singkong itu 4.000 menjadi 3.000 per kilo. Kemudian harga jagung 10.000 dan 400 kilogram. Dan tentukan elastisitas silang antara singkong dan jagung dan bagaimanakah hubungan antara kedua barang tersebut. Nah, di sini kita bisa menjawab delta QA per delta QPR dikali PR per delta QA. Jadi 1.000 per 4.000 dikali 6.000 per 2.000. Maka hasil yang didapatkan adalah 0,75. Nah, di sini bisa kita lihat berarti EI lebih besar daripada 0.
maka hubungan kedua barang adalah saling menggantikan atau substitusi. Oh, sama. Kemudian, oh sama. Mohon maaf, ini balik lagi. Nah, ini adalah kurva elastisitas permintaan. Nah, di sini kita bisa lihat pada kurva pertama tidak elastis, yang tidak inelastis sempurna. Inelastis sempurna di mana tingkat elastisitasnya itu sebesar sama dengan 0. Kalau kita gambarkan kurva, itu bisa jadi seperti ini ya. Dia bentuknya lurus ke atas. Kemudian ada elastis sempurna. Nah, untuk elastis sempurna, itu ED lebih kecil dari 1. Di sini kita bisa, kemudian ada elastis uniter. ED sama dengan 1, di mana tingkat elastisitasnya sama dengan 1 ini berarti sebuah barang yang bersifat elastis uniter akan mengalami perubahan permintaan sebesar perubahan harga. Jika harga barang tersebut naik 3%, maka permintaannya akan naik 3%, begitu pula sebaliknya. Dan di sini ada inelastis ED. Di sini ada, mohon maaf, inelastis di mana tingkat elastisitasnya lebih kecil daripada 1. Barang yang memiliki sifat inelastis memiliki perubahan jumlah permintaan, perubahan harga. Misalnya suatu barang mengalami kenaikan sebesar 10%. Akan tetapi terjadi perubahan permintaannya sebesar 10% juga. Kemudian di sini ada elastis. Nah, sifat elastis ini dia lebih besar daripada 1. Barang 1. Kemudian kembali dulu, tadi ada yang salah. Nah, ini. Jadi kalau elastis atau inelastis tidak sempurna, inelastis sempurna, itu berapapun harganya, naik maupun turun, itu tidak ada perubahan kuantitasnya, sehingga gambarnya tegak lurus tadi. Iya, Bapak. Tapi kalau yang elastis sempurna, itu rumusnya keliru itu. ED sama dengan tak terhingga. Jadi harganya tetap, tapi permintaannya tetap naik terus, misalnya udara gitu ya. Udara kan nggak ada harganya ya. Berapapun yang minta, manusianya bertambah banyak, dia harganya ya tidak ada gitu ya. Sehingga garisnya itu horizontal. Kalau yang inelastis sempurna itu garisnya vertikal. Jadi harganya berapapun tidak berubah kuantitasnya. Tapi kebalikannya, kalau di yang elastis sempurna itu harganya tetap berapapun, tetapi permintaannya itu tak terhingga. Jadi perubahannya dibanding permintaannya karena 0, berarti sesuatu bilangan yang dibagi dengan 0 artinya berarti tidak terhingga. Itu nanti dibetulkan ya, yang bukan ED kurang dari 1. Kalau ED kurang 1 itu tidak elastis, gambar di bawahnya. Makasih Nabila. Oh iya, terima kasih Bapak atas perbaikannya, akan saya perbaiki. Baiklah, saya lanjutkan. Oh, jalan ya. Nah, ini adalah faktor-faktor elastisitas permintaan. Yang pertama, sifat komoditas. Nah, elastis harga permintaan bervariasi sesuai dengan sifat komoditi. Biasanya elastis harga
elastisitas harga permintaan barang-barang kebutuhan seperti garam, gula, kotak korek api, dan lain-lain. Yang kedua, ada ketersediaan barang pengganti. Komoditas yang memiliki barang substitusi tersedia di pasar dengan harga yang wajar memiliki permintaan yang elastis. Barang pengganti mengacu pada barang-barang yang digunakan di tempat lain seperti teh, kopi, biskuit, Oreo, dan biskuit, dan lain-lainnya. Sedikit turunnya harga satu barang pengganti menyebabkan lebih banyak permintaan untuk barang tersebut. Yang ketiga, barang dengan penggunaan berbeda. Barang yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan mengandung permintaan elastis. Kenaikan harga satu komoditas menyebabkan penurunan penggunaan komoditas tersebut. Misalnya susu untuk diminum, kemudian teh, keju, yogurt. Kemudian yang keempat, pendapatan konsumen. Elastisitas harga permintaan bervariasi dengan pendapatan konsumen. Untuk kelompok penghasilan tinggi dan rendah, permintaannya tidak elastis. Sedangkan untuk kelompok yang berpenghasilan menengah, permintaannya elastis. Yang kelima, kebiasaan konsumen. Kebiasaan konsumen. Barang-barang seperti rokok, alkohol, kopi, dan lain-lain yang menjadi kebiasaan konsumen memiliki permintaan yang tidak elastis. Setiap perubahan harga komoditas ini tidak menyebabkan perubahan harga permintaan. Yang keenam, tingkat harga. Komoditas yang memiliki harga tinggi seperti perhiasan, AC, emas, dan harga murah seperti koran memiliki permintaan yang tidak elastis. Perubahan harga komoditas tersebut menyebabkan sedikit perubahan permintaan. Yang ketujuh, jangka waktu. Permintaan komoditas ataupun apapun tidak elastis. Untuk jangka waktu lebih pendek sedangkan elastis untuk jangka waktu lebih lama. Ini karena selera, preferensi, dan kebiasaan konsumen berubah dalam jangka panjang. Yang kedelapan, permintaan bersama. Barang-barang pelengkap seperti mobil bensin, tinta, pulpen, kamera film, dan lain-lain memiliki permintaan yang tidak elastis. Kenaikan harga bensin mungkin tidak menyusut, tetapi jika tidak ada penurunan permintaan mobil. Yang kesembilan, permintaan peak and off-peak. Permintaan komoditas selama waktu sibuk atau peak tidak elastis. Sebaliknya, selama waktu sibuk atau off-peak lebih elastis. Pola ini terutama berlaku dalam kasus transportasi dan fasilitas akomodasi. Yang terakhir, yang ke-10, proporsi pendapatan yang dibelanjakan pada suatu komoditas. Komoditas seperti pasta gigi, semis sepatu yang menghabiskan sebagian kecil pendapatan memiliki permintaan tidak elastis. Setiap perubahan harga barang-barang ini tidak mempengaruhi permintaan mereka, sedangkan untuk barang-barang yang menghabisi sebagian besar pendapatan memiliki permintaan elastis seperti pakaian, makanan, dan lain-lain. Perubahan harga barang-barang ini berdampak besar pada permintaan. Kemudian kita lanjut ke elastis penawaran. Elastis penawaran adalah ukuran kuantitatif sebagai akibat dari perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Dinamakan elastis penawaran, yaitu IS, persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat terjadinya perubahan harga itu sendiri. Nah, ini penafsiran terhadap elastis harga penawaran. Jika IS dari lebih besar 1, menjadi elastis. Kemudian pengaruh bila harga turun, jumlah yang ditawarkan turun dengan persen yang lebih besar. Apabila pengaruh harga naik, jumlah yang ditawarkan naik dengan persen yang lebih besar. Kemudian ada IS lebih kecil dari 1.
inelastis, jumlah yang ditawarkan turun dengan persen yang lebih kecil. Jumlah yang ditawarkan apabila pengaruh harga naik, jumlah yang ditawarkan naik dengan persen yang lebih kecil. IS sama dengan 1. Untuk kategori elastisnya unitary elastis. Pengaruh bila harga turun, jumlah yang ditawarkan turun dengan persen yang sama. Pengaruh bila harga naik, jumlah yang ditawarkan turun dengan persen yang sama. Kemudian IS sama dengan tidak terhingga. Di sini dia adalah elastisitas sempurna. Bila harganya turun, tidak menjual sama sekali. Apabila harganya naik, menjual dengan segala kemampuan. IS sama dengan 0. Untuk elastis ini merupakan elastisitas sempurna. Bila harga turun, maka jumlah yang ditawarkan tidak berubah. Kemudian, bila harga naik, jumlah yang ditawarkan tidak berubah pula. Nah, dan ini adalah kurva-kurva elastisitas penawaran. Dan ini sama dengan elastisitas permintaan yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama ini ada tidak elastis sempurna, kemudian ada elastis sempurna yang kedua, yang ketiga elastis uniter, yang keempat tidak elastis, yang kelima elastis. Ya, stop dari situ dulu. Untuk yang ini itu bedanya hanya di ES dan ED. Kalau D itu demand atau permintaan, kalau S itu supply atau persediaan atau penawaran. Jadi sama-sama elastisitasnya, tapi kodenya saja yang berbeda. ES itu elastisitas penawaran atau supply. Kemudian kalau ED itu elastis demand atau elastisitas dari permintaan. Kalau EI itu elastisitas of income, berarti pendapatan. Jadi singkatan-singkatan itu berasal dari yang sudah dibakukan ya. Pendapatan itu income, kemudian penawaran itu supply, kemudian untuk permintaan itu demand. Ya. Oke, bisa dilanjut silahkan. Terima kasih Bapak. Baiklah, sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama, sifat perubahan ongkos produksi. Bila perusahaan menghendaki untuk menambah jumlah produksi, tentu saja secara otomatis akan menambah biaya tersebut. Maka kenaikan penawaran yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi yang tinggi akan menyebabkan kurva penawaran menjadi tidak elastis. Terus baliknya, jika biaya produksi yang dikeluarkan tidak terlalu besar, maka penambahan penawaran menyebabkan kurva tidak menjadi elastis. Yang kedua, jangka waktu analisis. Yang pertama, ada masa amat singkat. Pada masa ini, produsen dianggap tidak dapat menambah penawarannya. Oleh sebab itu, penawarannya bersifat tidak elastis sempurna. Jangka pendek, pada masa ini, perusahaan mulai dapat menaikkan biaya produksinya, meski kapasitas alat-alat produksi yang tidak dapat ditambah. Cara yang dapat ditempuh adalah pemanfaatan faktor-faktor produksi secara optimal dan lebih intensif. Kemudian jangka panjang. Pada masa ini sangat memungkinkan penambahan jumlah barang yang ditawarkan. Oleh sebab itu, penawaran bersifat elastis. Nah, di sini saya mendapatkan dari website media neliti penelitian analisa, judulnya itu Analisa Elastis Pendapatan Rumah Tangga di Indonesia. Dari hasil pembahasannya pada tabel 1, pada saat pendapatan rumah tangga meningkat sebesar 1%, maka permintaan beras juga akan meningkat pada
meningkat juga sebesar 0,4% secara nasional. Kemudian pada elastisitas karbohidrat bisa teman-teman lihat pada tabel terhadap pendapatan total rumah tangga Indonesia itu sebesar 0,51%. Yang artinya elastisitas karbohidrat lain sangat responsif pada terhadap pendapatan adalah masyarakat yang berada pada rumah tangga miskin di desa, dan yang paling tidak responsif adalah rumah tangga kaya di desa. Hal ini dapat kita menggambarkan alokasi pendapatan masyarakat tangga miskin di desa lebih memilih mengalokasikan pada komoditas beras, maksudnya komoditas karbohidrat lainnya dan juga beras dibandingkan dengan komoditas lainnya. Kemudian di sini untuk lauknya kita bisa melihat nilai elastisitas pada permintaan ikan itu sebesar 0,45. Nah, masyarakat di desa miskin ini ternyata lebih responsif dalam mengalokasikan pendapatannya untuk membeli ikan dibandingkan kota miskin, desa kaya, dan kota kaya. Kelanjutnya untuk nilai elastisitas daging terhadap pendapatan Indonesia itu sebesar 0,490. Di sini rumah tangga kaya di kota lebih memilih mengalokasikan pendapatan totalnya terhadap komoditas daging dibandingkan dengan ikan sebagai lauk pauk dalam konsumsinya. Kemudian nilai elastisitas telur, susu, dan kacangan terhadap pendapatan Indonesia sebesar 0,52. Yang berarti di sini rumah tangga miskin di desa lebih responsif dalam mengalokasikan pendapatannya untuk membeli pangan, telur, dan susu dibandingkan dengan wilayah lainnya. Dan ini adalah referensi yang saya ambil untuk materi ini. Dan terima kasih, saya mohon maaf atas kekurangan saya dalam mempresentasikan materi hari ini. Apabila saya ada kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya tadi kembali ke tabel 1 di atasnya ini. Nah, itu jadi kita nanti kalau menyebutkan tabel atau menulis tentang mensitir dari suatu penelitian atau hasil penelitian, tolong di bawah tabel disebut sumbernya ya dan tahunnya. Oh iya, baik Bapak. Biar kita nanti tidak dikira plagiat. Karena ini kan hasil penelitian ya secara nasional dari buku apa atau dari penelitian apa gitu, atau dari buku statistik atau buku apa. Disebutkan aja sumbernya halaman berapa gitu ya. Ya, baik, terima kasih Nabila. Baik Bapak, terima kasih atas sarannya. Ya, kembali ke moderator. Kita presentasi dulu, baru diskusi atau gimana? Yang kedua, ya Mbak siapa? Ismi ya. Baik, terima kasih Mbak Nabila dan Dinia. Untuk selanjutnya ada Mbak Ismi Yanti, yang lain saya. I'm so nervous. Baik, terima kasih. Saya mohon bantuannya Mbak Jihan untuk setting. Baik, apakah sudah terlihat teman-teman? Jelas ya teman-teman, suaranya juga jelas ini dari Mbak Ismi ya.
Yes, Prof. Baik, izin memulai, Prof. Ya. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Aziz Bambang Magister Sains. Yang saya banggakan teman-teman Magister Ilmu Gizi angkatan 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya membawakan materi terkait produksi pangan, peraturan kebijakan pangan hari ini. Next. Baik, kita akan memulai dengan pengertian terlebih dahulu. Pengertian produksi, mudahnya adalah, produksi adalah proses menggabungkan berbagai menghasilkan output. Jadi, yang dimaksud dengan produksi adalah sebuah proses, di mana input itu adalah sebagai masukan awal, kemudian melalui sebuah pemrosesan untuk menghasilkan sebuah output. Kemudian kita berlanjut ke pengertian pangan. Pengertian pangan menurut Undang-Undang Pangan adalah itu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen. Selanjutnya, jika digabungkan produksi pangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia juga nomor 18 tahun 2000 ke definisi produksi tadi adalah sebuah proses untuk menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan. Selanjutnya, bagaimana sih pentingnya ketersediaan produksi pangan itu? Jadi kita lihat, produksi pangan itu dia menentukan ketersediaan pangan. Sedangkan ketersediaan pangan sendiri itu menentukan, atau bisa itu pangan. Apa itu ketahanan pangan? Ketahanan pangan adalah situasi ketika semua orang setiap saat memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi ke makanan dalam jumlah cukup, atau lebih tepatnya memiliki akses terhadap pangan ya, dalam jumlah yang cukup, aman, dan bergizi, yang dapat memenuhi kebutuhan untuk kehidupan yang aktif dan sehat. Definisi ini saya dapat dari FAO. Selanjutnya, masih menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, terutama terdapat pada pasal 12, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab atas ketersediaan pangan. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan ketersediaan pangan melalui produksi pangan dalam negeri dilakukan dengan yang pertama, mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Kemudian yang kedua, mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pasca panen, pengolahan, dan penyimpanan pangan. Yang keempat, membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana produksi pangan. Untuk yang kelima, mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif. Kemudian yang keenam, membangun kawasan sentra produksi pangan. Selanjutnya, baik, ini saya mendapatkan data dari United Nations Food and Agriculture Organization atau FAO. Bagaimana sih tanah
tanah di dunia ini digunakan untuk produksi makanan. Kita lihat dari bagian ini, permukaan dari bumi 29%-nya adalah tanah, dan sisanya 70%-nya berupa lautan. Kemudian dari 29% tanah di permukaan bumi ini, 71%-nya merupakan tanah yang dapat digunakan untuk tumbuh. Jadi bisa untuk menanam, bisa untuk hidup, dan lain-lain. Sedangkan sisanya 10% itu berupa es glasier, dan sisanya 19% berupa barren land. Kemudian dari 71% habitable land ini, 50%-nya adalah untuk agriculture atau untuk pertanian, sektor pertanian. Sisanya 37%-nya adalah hutan. Dari tanah untuk pertanian ini, 77%-nya itu untuk produksi daging, susu, dan lain-lain. Sisanya baru 23% itu hanya untuk seperti tanaman. Kemudian dari agricultural land tadi itu dapat mensuplai 18% dari kebutuhan daging dan susu. Sisanya 82% itu dapat mensuplai makanan yang asalnya dari tumbuhan. Jadi walaupun tanah untuk pertanian itu sedikit, tapi produksi pangannya yang dihasilkan dibandingkan untuk peternakan dan lain-lain itu menghasilkan lebih banyak tanaman. Kemudian untuk global protein supply 37%-nya berasal dari daging dan susu. Untuk 63% protein itu disuplai dari makanan yang berbasis tanaman. Selanjutnya, baik, kita beranjak ke faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi produksi. Yang pertama adalah land, kemudian yang kedua adalah labor, yang ketiga adalah capital, kemudian yang keempat adalah enterprise. Kita masuk satu persatu. Apa itu land? Land adalah segala sesuatu yang disuplai oleh alam dan digunakan untuk proses produksi. Contohnya apa? Misalnya adalah lahan tadi. Kemudian labor, semua upaya manusia yang digunakan untuk proses produksi. Contohnya apa? Sumber daya manusia seperti pekerja, buruh, kemudian jam kerja dari pekerja tersebut sendiri, dan masih banyak lagi. Kemudian kapital. Kapital adalah apapun yang dibuat oleh manusia yang digunakan untuk proses produksi. Contoh mudahnya adalah modal. Kemudian enterprise. Enterprise adalah inisiatif yang terlibat dalam pengorganisasian tanah, tenaga kerja, dan modal yang menanggung risiko yang terlibat. Contohnya adalah manajer, investor, atau pemerintahan. Perlu kita ingat dari faktor yang mempengaruhi produksi ini tadi, labor dan capital adalah merupakan faktor input dari proses produksi. Selanjutnya, baik, kita akan masuk ke fungsi produksi. Fungsi produksi adalah fungsi yang menjelaskan bagaimana hubungan antara input dan output. Jadi secara mudahnya denotasi fungsi produksi itu adalah Q adalah quantity atau output akhir, dihitung berdasarkan fungsi dari inputnya. Jadi Q sama dengan fungsi atau F dalam kurung dari inputnya. Jadi input itu bisa labor, bisa capital. Jadi bisa diingat-ingat ini adalah rumus dasar untuk menghitung fungsi produksi. Selanjutnya, kita akan beranjak ke produk total, marginal, dan rata-rata. Kita ketahui produk tadi adalah output sebagai output. Produk itu bisa berbagai macam, bisa produk pangan dan lain-lain bisa jadi. Produk total adalah total volume atau jumlah output yang dihasilkan oleh perusahaan menggunakan input yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Jadi ada tiga yang perlu kita highlight di sini untuk menghitung produk total, yaitu jumlah output yang dihasilkan sendiri, kemudian
inputnya, dan bagaimana jangka waktu tertentunya yang digunakan untuk proses produksi. Kemudian produk marginal. Produk marginal adalah output tambahan. Jadi highlight marginalnya adalah dia adalah output tambahan. Output tambahan untuk total produk ketika input faktor tambahan ini digunakan. Jadi produk marginal ini adalah output tambahan yang dihasilkan sebagai hasil dari penambahan unit pada input faktor variabel. Kemudian produk rata-rata. Kita ketahui bahwa rata-rata adalah output per unit input atau rata-rata total produk yang dihasilkan per unit input. Dapat dihitung dengan membagi total produk dibagi dengan input. Selanjutnya, ini untuk rumusnya. Jadi bisa kita lihat terlebih dahulu di bagian rumus. Jadi tadi marginal produk atau produk marginal itu dapat dihitung dengan melihat delta output dibagi dengan delta input. Atau bisa cari dengan sama dengan delta Q atau delta produk yang dihasilkan dibagi dengan delta input. Inputnya bisa labor, bisa kapital. Jadi rumusnya bisa bervariasi. X ini bisa diganti dengan input tertentu seperti labor dan kapital. Kemudian untuk total produk atau delta margin, total produk itu adalah bisa sama dengan jumlah dari produk marginal, karena ada perubahan input tadi. Kemudian average product atau produk rata-rata adalah di mana total produk yang dihasilkan dalam sebuah produksi dibagi dengan input faktornya. Jadi input faktornya kita ingat kembali tadi bisa labor, bisa tergantung pada proses produksi terjadi perubahan atau input faktor yang digunakan adalah apa. Kemudian kita lihat dari graf kurvanya, seluruh produksi kita lihat bahwa total produksi terlebih dahulu, grafik total produksi di awal selalu akan karena seperti contohnya adalah pengandainya yang lebih mudah adalah jika kita punya mesin fotokopi, kita misalnya bisa menghasilkan dalam 1 jam sebuah mesin fotokopi bisa mengkopi sebanyak 100 buah. Tetapi kita perlu mengingat bahwa mesin fotokopi itu tidak bisa langsung bekerja terlalu keras. Mesin itu juga butuh seperti pemanasan. Jadi memang istilahnya mungkin jika kita membuat fotokopi dalam waktu 2 jam, kita tidak bisa langsung mengalihkan 2 jam itu dapat menghasilkan 200 fotokopi. Itu tidak bisa karena memang di awal akan ada kemudian setelah mencapai titik puncak tertinggi dia akan pelan-pelan kembali turun lagi. Jadi seperti elastisitas tadi ya. Kemudian untuk marginal produk jelas dilihat dari perbedaan output dibagi perbedaan input. Jika ada marginal produk beberapa, maka total produk bisa dijumlahkan dari marginal produk. Kalau untuk average product, kita untuk melihat rata-rata total produk itu dibagi dari input faktor yang ada. Selanjutnya, baik, kita akan masuk berikutnya pada produksi jangka pendek. Biasa kita notasikan dalam hal ini adalah K, kapital, kemudian akan tetap. Dan faktor input tenaga kerja, kita notasikan dengan L, itu dianggap sebagai variabel. Jadi jika dinotasikan, Q atau output barang yang dihasilkan, itu sama dengan fungsi dari modal dikali fungsi modal dengan input dari tenaga kerja. Karena pada produksi jangka pendek ini biasanya faktor input modal itu tetap, maka notasinya akan di atas huruf K itu akan ada garis
di atas huruf K itu menandakan bahwa itu adalah faktor input yang tetap atau tidak berubah. Kemudian pada produksi jangka panjang, ini bedanya dengan produksi jangka pendek, baik faktor input tenaga kerja, yaitu L, maupun faktor input modal atau kapital K, itu merupakan variabel semua. Jadi jika dinotasikan, Q itu merupakan kuantitas atau hasil dari fungsi dari baik kedua input, baik labor maupun kapital. Jadi tidak ada garis tetapnya, input tetapnya. Nah, jumlah yang kita kemudian masuk ke grafik. Jumlah yang sama dapat diproduksi dengan kombinasi tenaga kerja dan modal yang berbeda. Hal ini dapat digambarkan dengan kurva isoquant. Isoquant itu artinya iso adalah sama atau mirip, kemudian quant adalah dari asal quantity atau jumlah. Seperti ini contohnya. Untuk Q kita tahu adalah dia adalah jumlah produk. Jadi kita lihat untuk menghasilkan jumlah produk Q sama dengan 23 atau di titik D misalnya. Kita ingin tahu jika misalnya outputnya yang dibutuhkan adalah 23 barang. Nah, faktor kapitalnya itu adalah K1 dan faktor labornya itu yang dibutuhkan adalah L4. Jadi dia dapat dicapai dengan cara K1, fungsi K1 dan L4. Kemudian bagaimana caranya saya menghasilkan 41 barang, tapi saya hanya punya K1. Kita lihat di titik E, kita tarik garis. Di titik E ini jika kita sama-sama memiliki hanya K1, cara apa yang bisa kita ambil? Yaitu merubah faktor inputnya, yaitu menambah jumlah labor atau menambah faktor pekerja, baik menambah jumlah pekerjanya atau menambah jam kerja dari pekerja tersebut untuk mencapai jumlah yang sama. Isoquant atau kurva isoquant ini tidak akan pernah beririsan, jadi dia bentuknya seperti sejajar-sejajar tergantung fungsi K dan L yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu output. Selanjutnya, baik, kita akan beranjak ke biaya produksi. Ketika kita mempelajari biaya, penting bahwa kita menggunakan biaya peluang sebagai ukuran. Bagaimana peluang itu? Yaitu biaya penggunaan sumber daya yang sama dengan berapa nilai sumber daya yang dihasilkan jika digunakan sebagai alternatif terbaik. Salah satu alasan untuk mempelajari biaya adalah bahwa kita ingin menemukan cara yang termurah untuk menghasilkan yang terbaik. Kemudian biaya produksi itu ada dua, yaitu produksi pada jangka pendek, itu beberapa biaya tetap. Kemudian pada produksi jangka panjang, semua biaya itu menjadi variabel. Selanjutnya, baik, kita sedikit mengulas ke biaya produksi jangka pendek. Tadi sudah kita bahas sedikit bahwa pada produksi jangka pendek, tidak semua faktor input menjadi variabel atau biaya itu besarannya adalah tetap. Sehingga pada produksi jangka pendek, faktor input tenaga kerja biasanya dianggap bervariasi. Sedangkan faktor input modal biasanya dianggap tetap. Jadi, jenis biaya pada produksi jangka pendek itu ada tiga, yaitu fixed cost atau biaya tetap yang tidak berubah, kemudian variable cost atau biaya variabel yang bisa berubah-ubah, total cost yaitu biaya total. Rumus untuk menghitung total cost yaitu fixed cost ditambah variable cost. Kemudian selanjutnya, ini kita masuk ke average cost. Average cost itu ada tiga juga, yaitu average terhadap rata-rata terhadap total cost, total biaya yang dikeluarkan, kemudian average variable cost dari cost yang bervariasi tadi,
kemudian average fixed cost, rata-rata dari biaya yang tetap. Rumusnya sama tergantung dari jenis biaya apa yang akan kita ketahui. Jika average total cost, berarti rumusnya adalah total cost dibagi dengan jumlah output dari produk yang dihasilkan. Kemudian jika average variable cost itu sama dengan variable cost tadi dibagi dengan output produk. Kalau average fixed cost itu dari fixed cost dibagi dengan output produk. Nah, bagaimana jika kita sudah mengetahui average variable cost atau average fixed cost-nya? Maka average total cost-nya dapat dihitung dengan menambahkan average variable cost dengan average fixed cost. Selanjutnya. Nah, kita juga berlanjut ke tadi kita ketahui adalah marginal itu berubah jika ada penambahan dari input ya. Jadi adalah atau biasa disebut biaya marginal itu digunakan untuk mengukur biaya produksi akibat dari penambahan produksi barang. Jadi jika dimasukkan ke dalam rumus, marginal cost sama dengan delta total cost dibagi delta Q. Jadi perubahan total cost yang atau total biaya yang dikeluarkan dibagi dengan perubahan penambahan produksi barangnya seperti apa. Sama dengan kita ketahui total cost tadi adalah variable cost ditambah dengan fixed cost. Jadi jika diketahui variable atau fixed cost maka dapat dihitung dari delta dalam kurung variable cost ditambah fixed cost baru dibagi dengan delta Q-nya. Atau sama dengan delta variable cost dibagi dengan delta Q atau output produknya. Perhatikan bahwa kita dapat menggunakan perubahan total biaya atau perubahan biaya variabel. Keduanya harus memberikan jawaban yang sama. Jadi jika ada contohnya itu dimasukkan hasilnya baik MC dihitung menggunakan delta TC, delta Q, atau menggunakan rumus delta variable cost tambah fixed cost per delta Q, itu jika dihitung itu harus hasilnya sama. Jika tidak sama, berarti itu istilahnya ada kesalahan dalam perhitungan biaya. Dalam produksi jangka pendek, itu harus memberikan jawaban yang sama, karena biaya fixed cost-nya itu tidak berubah, atau delta FC-nya itu sama dengan 0. Seperti sebelumnya, ekspresi untuk perubahan marginal ini merupakan hanyalah sebuah perkiraan. Kemudian selanjutnya, baik, tadi biaya produksi jangka pendek, sekarang kita ke biaya produksi jangka panjang. Pada produksi jangka panjang, baik faktor input dari tenaga kerja yaitu L, labor, maupun faktor input modal yaitu kapital itu dianggap sebagai variabel. Jadi tidak ada fixed cost di sini. Kemudian biaya produksi atau C dalam jangka panjang bisa digambarkan dengan iso-cost line. Jadi line kan garis ya. Kemudian iso-cost itu iso itu terdiri berasal dari kata artinya sama atau mirip. Kemudian cost itu biaya. Jadi iso-cost itu adalah iso-cost line adalah garis yang menunjukkan biaya atau yang sama atau yang mirip. Jika harga 1 jam kerja adalah W atau wage sama dengan upah dan harga 1 unit modal adalah R, 10 atau sama dengan tarif sewa, garis iso-cost didefinisikan sebagai semua kombinasi L dan K yang harganya sama. Kita lihat di gambar yang saya beri garis merah ini, iso-cost line. Ini C1, C2, C3, ini adalah iso-cost line. Nah, kemudian iso-cost line ini dapat dihasilkan dari perhitungan C1 per W, C2 per W, C3 per W tergantung dari input dan output yang dihasilkan. Kemudian ini isoquant menunjukkan ketika garis iso-cost line dan isoquant line bersinggungan pada titik tertentu.
Selanjutnya, tentang keuntungan maksimum. Tujuan dari sebuah perusahaan atau dalam hal ini adalah produsen atau yang memproduksi barang adalah memaksimalkan keuntungan. Secara sederhana, keuntungan kita notasikan dengan keuntungan, kemudian merupakan selisih antara total pendapatan atau biasanya dalam bahasa Inggris disebut total revenue atau disingkat TR dengan total biaya atau disingkat tadi total cost yang sudah kita hitung di atas tadi. Jika dinotasikan menjadi keuntungan sama dengan total pendapatan dikurangi dengan total biaya atau TR sama dengan min TC. Atau bisa jika diketahui adalah jumlah produk yang dihasilkan dikali dengan average revenue atau rata-rata pendapatan dikurangi jumlah produk dikali dengan average total cost yang itu sama juga dengan misalnya kita punya angka marginal revenue-nya, maka dikurangi dengan average total cost, maka akan dihasilkan keuntungannya berapa. Keuntungan maksimum dapat dicapai ketika total pendapatan dapat dimaksimalkan dengan penggunaan total biaya produksi yang diminimumkan. Selanjutnya, baik, saya beranjak ke produksi pangan di Indonesia. Jadi sebetulnya produksi pangan di Indonesia ini banyak sekali, baik dari segi agrikulturnya atau pertaniannya, kemudian dari perikanannya atau peternakannya itu banyak sekali. Tetapi ini saya hanya mengambil data beberapa, terutama yang terkait dengan pertaniannya, karena datanya cukup banyak ditemukan kalau pertanian. Nah, menurut data BPS, jenis tanaman yang dilaporkan beserta bentuk produksinya meliputi yang pertama adalah padi dalam bentuk gabah kering giling. Kemudian jagung dalam bentuk pipilan kering. Kemudian kedelai itu dalam bentuk biji kering. Kalau kacang tanah itu biji kering juga. Kacang hijau dalam bentuk biji kering. Ubi kayu dalam bentuk ubi basah. Dan ubi jala dalam bentuk ubi yang basah. Selanjutnya. Nah, ini saya dapat dari berita resmi statistik yang diluncurkan oleh BPS pada tanggal 1 Maret 2021. Mungkin jika ingin memiliki berita resmi statistiknya tentang produksi pangan di Indonesia, itu ada di websitenya BPS. Ini saya ambil yang padi, karena padi masih merupakan makanan pokok sebagian besar orang Indonesia. Luas panen dan produksi padi di Indonesia pada tahun 2020. Kita lihat dari grafik yang ada, produksi padi pada tahun 2020 mencapai puncak pada sekitar bulan April, yaitu pada musim kemarau, dan menurun di saat memasuki musim penghujan atau sekitar bulan September, Oktober, November, dan Desember. Kemudian produksi padi pada tahun 2020 jika dibandingkan produksi pada tahun sebelumnya, yaitu 2019, produksi padi di Indonesia ini mengalami peningkatan, yaitu sebesar 0,05 juta ton, atau sekitar 0,08%. Kenaikannya ini tidak signifikan ya, karena memang jumlah luasan panennya sendiri juga sedikit menurun dibandingkan tahun lalu. Selanjutnya, nah, selain dari padi tadi, saya juga mendapatkan data dari website Kementerian Pertanian dari bagian publikasinya bahwa produksi jagung berupa pipilan kering, kedelai biji kering, kacang tanah biji kering dari tahun ke tahun itu sebetulnya dari tahun 2014 dan sampai 2018, karena yang publikasi yang dikeluarkan adalah data per 5 tahunan.
Jadi terakhir baru dipublikasikan adalah tahun 2018. Yaitu untuk jagung sendiri mengalami kenaikan produksi, untuk kedelai biji kering itu juga mengalami kenaikan produksi dari tahun ke tahun, dari 2014 sampai 2018. Kemudian untuk kacang tanah juga mengalami peningkatan. Nah, perlu kita lihat di sini bersama-sama, untuk yang kedelai biji kering, itu memang mengalami peningkatan produksi, itu masih belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia masih memerlukan memerlukan impor kedelai dari luar untuk memenuhi kebutuhan permintaan kedelai dalam negeri. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, untuk kacang hijau dalam bentuk biji kering dan ubi kayu dalam bentuk ubi basah, ini maaf ya, ada kesalahan redaksional. Sebetulnya yang paling kanan sendiri ungu itu adalah ubi jalat. Atau ubi basah. Nah, untuk produksi kacang hijau dan produk ubi basah ubi jalat dari 2017 ke 2018 keduanya itu mengalami penurunan, tetapi masih dapat mencukupi kebutuhan permintaan untuk dalam negeri. Jadi pemerintah tidak melakukan impor. Ini datanya dapat dilihat di layar, disajikan dalam jumlah ton, kemudian dari tahun ke tahun 2014, 15, 16, 17, dan di breakdown menjadi hasil produksi dari masing-masing provinsi. Selanjutnya, nah, bagaimana kita melihat hubungan produksi pangan, pendapatan, dan gizi kesehatan masyarakat? Nah, ini saya dapat dari dimodifikasi dari Cimeta and Manset tahun 2010. Income, kita lihat income atau pendapatan. Jika ada perubahan pendapatan, maka akan terjadi perubahan kebutuhan atau permintaan akan pangan. Kemudian perubahan pendapatan ini akan meningkatkan permintaan. Kemudian di demand, jika ada perubahan permintaan, maka akan terjadi penawaran. Penawarannya bisa dipenuhi atau tidak dari produksi pangan. Kemudian dari demand ini, jika ada perubahan kebutuhan pasar, maka produsen akan berusaha merubah produksi untuk memenuhi penawaran atau akhirnya menjadi supply. Nah, bagaimana supply ini mempengaruhi gizi kesehatan masyarakat? Produksi pangan ini dapat mempengaruhi berbagai masalah kesehatan, termasuk kekurangan gizi, penyakit kronis, penyakit menular, keamanan pangan, dan kesehatan lingkungan. Jadi, jika produksi pangan di Indonesia ini misalnya tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, maka bisa terjadi, itu hanya salah satu faktor saja yang bisa mempengaruhi gizi kesehatan masyarakatnya. Masih banyak faktor lainnya yang dapat mempengaruhi gizi dan kesehatan masyarakat. Jadi produksi pangan ini tadi jika kekurangan bisa menyebabkan masalah kesehatan seperti kekurangan gizi atau kekurangan gizi yang kronis. Atau lainnya, jika misalnya supply atau produksi barang ini terlalu tinggi, maka juga dapat menyebabkan penyakit kronis seperti misalnya hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Ini juga dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kesehatan lingkungan. Nah, gimana income ke demand? Jika income meningkat, maka kebutuhan demand akan meningkat juga, permintaan akan meningkat. Nah, kemudian dari jurnal yang saya baca, ketika income meningkat, itu semakin meningkatnya pendapatan, maka akan semakin meningkat pula permintaan manusia untuk memenuhi kebutuhan makannya.
Kemudian pada titik tertentu ketika income menurun, maka demand juga akan menurun. Tergantung masih berhubungan dengan elastisitas juga tadi ya. Kemudian ketika demand atau permintaan naik, maka supply pasti akan naik. Hingga pada suatu titik tertentu ketika demand turun, maka supply akan turun juga. Kemudian supply terpenuhi, maka status gizi masyarakat akan ikut naik juga. Tapi pada titik tertentu jika berlebihan juga akan mengakibatkan buruknya gizi atau kesehatan masyarakat. Begitu pula dengan supply tidak terpenuhi. Jika supply tidak terpenuhi, maka status gizi atau kesehatan masyarakat dapat menurun juga. Tapi perlu kita ingat, masih banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi gizi atau kesehatan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, baik, ini daftar referensi yang saya pakai, ada beberapa dari jurnal, buku, dan dari publikasi Kementerian Pertanian, kemudian dari FAO juga, dan undang-undang juga. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan dilanjut dengan diskusi. Untuk yang kedua ini tadi mengenai produksi, memang faktor-faktor produksi itu banyak yang F itu tidak hanya fungsi aja tapi faktor ya. Jadi misalnya produksi beras padi, itu faktornya yang mempengaruhi itu misalnya kesuburan tanahnya, X1, kemudian 2 pupuknya, X2, kemudian X3-nya mungkin pestisidanya, terus X4 misalnya tenaga kerjanya terampil apa tidak gitu ya. Kalau pupuknya tinggi, pestisidanya juga bagus, orangnya terampil, pengetahuannya, skill, itu keterampilan maupun pengetahuan knowledge-nya tinggi, mungkin produksinya jadi tinggi gitu. Jadi Y atau yield, hasil atau produksi itu dipengaruhi oleh X1, X2, X3 sampai Xn. Itu nanti kalau misalnya ada yang mengambil tentang fungsi multiple correlation, itu bisa menggunakan fungsi Cobb-Douglas, yaitu Y dipengaruhi oleh X1, X2, X3 sampai seterusnya. Misalnya status gizi dari anak misalnya dipengaruhi oleh X1 misalnya pengetahuan ibunya, X2 misalnya makanan yang bernilai gizi tinggi, X3 dan seterusnya sampai Xn. Itu bisa menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas multiple correlation atau uji korelasi berganda gitu ya, multiple regression. Siapa tahu nanti kalau ada yang mengambil tesisnya tentang pengaruh apa terhadap gizi atau status gizi misalnya. Produksi itu kan hasil ya, hasil atau output. Nah inputnya itu makanan dan seterusnya itu X1, X2, X3 sampai Xn. Oke, saya kira nanti diberi contoh seperti itu lebih bagus. Silahkan sekarang diskusi. Yang mau bertanya bisa di chat ya, karena ini terekam di chattingnya itu kan ada chatnya ini yang di atas itu show conversation, silahkan angkat tangan, kemudian kalau banyak yang tanya nanti ditulis di situ, terus kemudian ditujukan kepada siapa, terus kemudian nanti dijawab gitu ya. Silahkan Mbak di koordinir dulu, nanti saya perhatikan dari sini. Teman-teman silakan bertanya. Kok nggak terdengar ya Mbak Nasila? Belum
Masih di mute mungkin ya? Bukan. Oh, mic-nya mungkin kurang dekat atau bagaimana? Teman-teman bisa mendengar Mas Sheila? Sudah terdengar, Kak? Sudah. Baik, teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk raise dan sebutkan nama dan ditujukan kepada presentator siapa. Ya, silahkan boleh bertanya, boleh menambahkan seperti Bapak tadi misalnya, supaya nanti makalahnya itu bisa lebih sempurna. Silahkan. Menyampaikan. Nah, itu ada yang raise hand, ada 3 orang. Silahkan Mbak Irvana bisa menyampaikan. Oh iya, baik. Terima kasih Mbak Ziel. Sebelumnya saya izin bertanya ya Prof. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Nabila dan Mbak Ismi telah menjelaskan kepada kami tentang elastisitas dan produksi yang sangat bermanfaat untuk kami. Nah, saya ingin bertanya kepada Mbak Ismi. Tadi kan Mbak Ismi menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah itu bertanggung jawab atas ketersediaan pangan yang ada. Nah, pertanyaannya apa saja kalau boleh tahu kewajiban pemerintah untuk mendorong peningkatan produksi pangan di Indonesia itu sendiri, Mbak? Terima kasih. Baik, silakan bisa langsung dijawab. Baik, langsung dijawab aja ya Mbak ya. Baik, terima kasih Mbak Irvana atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya tentang bagaimana kewajiban pemerintah daerah ya Mbak ya. Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendorong untuk peningkatan produksi pangan di Indonesia. Untuk kewajiban pemerintah itu yang pertama yang jelas adalah pemerintah itu wajib melindungi dan memberdayakan para produsen, terutama produsen pangan di Indonesia. Itu bisa melindungi dan memberdayakan petani, kemudian bisa nelayan, tergantung dari produksi pangan yang perlu didorong. Kemudian pemerintah dan pemerintah daerah itu juga berkewajiban untuk mengatur, mengembangkan, dan mengalokasikan lahan yang ada. Kemudian pemerintah juga wajib memberikan penyuluhan serta pendampingan kepada para produsen pangan. Kemudian pemerintah juga perlu memonitoring, mengevaluasi terhadap kebijakan yang ada yang berdampak pada produksi pangan di Indonesia. Misalnya ada kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing, itu makanya pemerintah perlu mengkaji itu. Kemudian pemerintah juga wajib mengalokasikan anggaran untuk baik tadi melakukan penyuluhan pendampingan atau misalnya pengalokasian dana untuk lahan pertanian dan lain-lain, itu anggarannya harus dialokasikan oleh pemerintah. Kemudian pemerintah juga wajib mengembangkan dan menyebarluaskan terkait ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dapat bermanfaat untuk peningkatan produksi pangan itu sendiri. Jadi seperti research and development itu juga pemerintah wajib melakukan dan kemudian men-share hasilnya, membagi hasilnya kepada para produsen pangan. Kemudian pemerintah dan pemerintah daerah itu juga wajib memfasilitasi pengembangan prasarana dalam upaya meningkatkan produksi pangan. Dan yang terakhir adalah pemerintah juga perlu atau wajib mengembangkan kelembagaan terkait pangan masyarakat agar produksi pangan di Indonesia dapat mengalami peningkatan. Mungkin itu jawaban dari saya, Mbak Irvana. Semoga bisa menjawab pertanyaan Mbak Irvana.
Iya, Mbak Ismi sudah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih banyak ya, Mbak Ismi. Ya, mungkin ada tambahan sedikit dari Bapak. Untuk pemerintah itu memikirkan terutama pangan yang dipakai untuk sebagai pangan pokok ya, misalnya beras. Beras itu sudah diatur oleh pemerintah karena itu merupakan pangan pokok bagi masyarakat di Indonesia. Maka gejolak atau peningkatan atau penurunan dari beras itu akan merugikan masyarakat, baik produsen misalnya petani, kalau turun petani juga nggak bisa makan, nggak bisa dapat untung. Kalau naik tinggi maka konsumen atau masyarakat yang lain juga tidak bisa membeli atau banyak nanti orang yang kekurangan makan atau kelaparan. Nah, untuk itu maka kebijakan yang dibuat oleh pemerintah membuat kebijakan untuk penetapan harga dasar. Jadi harga dasar terdiri dari dua, floor price sama ceiling price. Ceiling itu atap, berarti harga dasar tertinggi dan harga dasar terendah. Terutama untuk beras, pangan pokok, itu ditangani oleh pemerintah lewat Bulog dulu namanya, Badan Usaha Logistik. Kalau di kecamatan-kecamatan, tiap kecamatan ada namanya gudang dolog. Itu misalnya harganya terlalu tinggi, maka beras itu dikeluarkan dari gudang dolog untuk namanya operasi pasar, sehingga harga beras akan turun lagi. Kembali kalau harga beras terlalu rendah, maka dibeli oleh pemerintah, dimasukkan ke gudang dolog, maka dengan hukum permintaan banyak, tetapi produksinya juga banyak, maka harganya bisa tetap. Tapi kalau permintaannya tetap, produksinya melimpah, maka harganya akan turun. Nah, supaya tidak turun, pemerintah membeli beras itu untuk disimpan di gudang dolog. Kemudian untuk produksi itu supaya mendapatkan keuntungan yang tinggi, itu tadi sudah dijelaskan marginal cost dan marginal revenue. Kalau marginal revenue sama dengan marginal cost itu akan mendapatkan keuntungan tertinggi. Artinya kalau kita mau memproduksi padi atau memproduksi beras supaya kita mendapatkan keuntungan tertinggi, itu tidak perlu misalnya ditambah pupuk, ditambah ini, tambah ini. Yang penting setiap tambahan yang diperoleh itu sama dengan tambahan yang diperoleh di pendapatan. Marginal cost sama dengan marginal revenue, itu akan mendapatkan keuntungan yang tertinggi. Itu tambahan dari Bapak. Mungkin ada teman-teman yang lain mau menambahkan, boleh juga, karena ini produksi pangan ini sangat berpengaruh sekali terhadap gizi dari masyarakat kita. Kalau tersedia, ini baru aja misalnya kedelai impor tidak ada, tahu mogok dan seterusnya, itu aja sudah mempengaruhi banyak sekali tentang protein nabati yang dimakan oleh masyarakat. Pada kebanyakan masyarakat yang tidak mampu itu membelinya tahu, tempe dan sebagainya. Sehingga harusnya ditangani oleh pemerintah, dibuat kebijakan untuk impor kedelai itu dengan harga yang lebih murah sehingga petani juga bisa memproduksi, tidak rugi, dan konsumen juga bisa membeli kedelai. Minyak juga demikian, ini juga kesalahan. Minyak goreng itu kita akan ditarget untuk ekspor, sehingga harganya memubung tinggi, 1 liter bisa Rp80.000. Nah, kalau itu diekspor semua, maka yang di dalam negeri kekurangan. Nah, untuk itu kemarin ditetapkan harga per liternya Rp18.000, ya nggak bisa. Maka malah menghilang nanti minyak itu. Kalau di sini 18.000 dijual di luar negeri 80.000, kan semua malah dijual ke luar negeri nanti. Seperti bensin, BBM itu di luar negeri mahal, di sini murah, nanti banyak diekspor. Nah, itu harusnya tidak boleh diekspor dulu, sehingga minyak itu nanti kalau di sini persediaannya banyak bisa turun lagi, gitu ya. Oke, silahkan dilanjut. Ya. Ya, baik. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Maaf Prof, ini tadi ada teman yang belum bisa absen. Jadi terkendala sinyal. Baik, Bapak absenkan lewat sini ya. Ya.
Silakan. Saya cek. Kan untuk menyampaikan Mbak Helvi, apa suara saya terdengar? Baik, mohon maaf tadi suaranya Mbak Nazila tidak kedengaran. Maaf Mbak, silakan untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, saya izin bertanya, Prof, untuk Mbak Ya. Nia. Mbak Nia. Oh iya Mbak, Mbak Nia. baik Mbak. Iya. Oke, ini kebetulan saya cek sudah hadir semua 13 orang ya, betul ya? Iya Prof, 13 Oke, orang. ini sudah diklik 13 semuanya, sudah lengkap ya. Oke, terima kasih. Oke, saya lanjut buat Mbak Nia. Terima kasih tadi sudah dipaparkan tentang permintaan dan penawaran. Nah, kalau di musim pandemi seperti saat ini, bagaimana pengaruhnya terhadap permintaan dan penawaran? Seperti pada bahan pangan yang Mbak Nia tadi bilang, singkong, jagung. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Baik Mbak Helvi, terima kasih atas pertanyaannya. Dan saya akan mencoba menjawab. Kan pada masa pandemi yang terjadi ini banyak banget ya, banyak sekali perubahan yang menurun dari permintaan pangan. Itu ditandai dengan penurunan pendapatan UMKM kita secara signifikan. Nah, bagaimana UMKM ini dapat bertahan pada masa pandemik dengan salah satunya penjualan online itu dan mengoptimalkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Pada saat pandemi itu semua pasar di dunia itu anjlok. Kayak IHSG kita juga anjlok dari 6.000 sampai ke 4.000. Dan semua investor itu menarik dana mereka dari pasar saham, dan itu berimbas kepada pasar saham modal di Indonesia. Nah, apa yang terjadi yang diakibatkan penurunan dampak buruknya itu bisa terjadi pada UMKM kita itu tadi, penurunan pendapatan itu. Kemudian juga akibatnya harga pangan naik. Kemudian naik. Nah, pada saat ini juga terjadi mekanisme penawaran di dalam pasar sangat meningkat drastis karena kan COVID-19 ya Mbak, yang terjadi di negara kita. Dari segi aspek manapun, tidak terkecuali dari pangan kita sehari-hari. Harga pangan pokok kita juga menjadi mahal saat pandemik. Nah, kemudian konsumen itu menjadi bingung dan kerepotan karena harga semua barang melambung tinggi, pemasukannya pun juga kurang. Nah, jika pemasukan rendah tetapi bahan pokok yang kita perlukan melambung tinggi, mekanisme dalam penawaran ini pada saat pandemik ini sangat berperan dalam pandemik. Kemudian juga untuk kemudian dari pandemik ini juga penurunan komoditas pertanian tertentu berdampak buruk bagi kesejahteraan petani. Ketika produksi pertanian itu terus berjalan, sedangkan permintaan di pasar turun, akan terjadi oversupply, sehingga harga komoditas akan anjlok. Anjloknya harga tersebut akan membuat para petani mengurangi produksinya karena mereka merugi. Jika hal tersebut tidak teratasi, maka di kemudian hari ketika pandemi mencapai titik akhir, akan terjadi kelangkaan bahan pangan karena petani terus mengurangi produksinya. Mungkin begitu Mbak jawabannya, apakah sudah cukup jelas?
Baik, Mbak. Terima kasih. Apakah Francis akan menambah? Kita lanjut ke penanya. Teman-teman, suara saya apa terdengar? Terdengar, Mbak. Dengar, Mbak. Apa mau saya lanjut tanya selanjutnya? Izin bertanya kepada Mbak Nabila. Silahkan, Vanessa. Suaranya tidak terdengar, Mbak. Suaranya nggak kedengaran. Izin bertanya kepada Mbak Nabila. Pertanyaannya, bagaimana elastisitas pendapatan pangan di Indonesia? Baik, Mbak. Terima kasih. Penjelasannya Mbak Nabila. Oh ya, baik, Mbak. Terima kasih atas pertanyaannya. Oh ya, maaf, Bapak ada tamu ini. Dilanjut aja diskusinya, kemudian nanti sudah ditutup ya. Mohon maaf, Bapak lift dulu ya. Ini ada tamu yang harus di. Baik, Prof. Baik, Prof. Terima kasih. Baik, Prof. Izin lift dulu ya. Terima kasih, Prof. Izin dulu. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Sehat selalu. Baik, Mbak Vanessa, izin menjawab. Sesuai dengan tabel dari data Susenas tahun 2016, tingkat partisipasi yang paling tinggi dari 10 komoditas pangan yang ditempati oleh beras, yaitu beras, sebesar 97%, di mana tingkat partisipasi untuk mengkonsumsi daging yang paling rendah itu 44,20%. Rata-rata pengeluaran total rumah tangga paling tinggi dialokasikan untuk membeli rokok dan makanan jadi, yaitu sebesar 34,7%. Sedangkan pengeluaran beras menempati posisi kedua, yaitu 17,6% dari total pengeluaran. Nah, share untuk membeli beras pada daerah miskin, perkotaan, dan pedesaan itu lebih tinggi dibandingkan dari daerah kaya. Nah, ternyata tidak semua rumah tangga yang telah mengkonsumsi pangan sumber protein, baik hewani maupun nabati. Padahal kita tahu bahwa protein dan nabati itu sangat dibutuhkan untuk tubuh kita. Mungkin itu saja, Mbak, jawabannya. Apakah kurang jelas? Sudah jelas, Mbak Nabila. Terima kasih jawabannya. Ya, baik teman-teman. Mbak Nabila sudah ya. Ini udah nggak ada profnya. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri, kita SS dulu ya. Bisa menyalakan kameranya. Mbak, aku mau nanya. Kedengeran nggak, Mbak? Dengeran? Mbak, ini emang merek ya, Mbak? Kakakku di Teams. Atau ada pengaturannya? Mukanya merah kali. apa? Kirain tadi mau tanya apa, Mbak Yuli. Iya, Mbak. Ini emang mereng gitu ya, Mbak? Apa ada? Mereng apa, Mbak Yuli? Ini, Mbak, wajah, Mbak. Mirror ya, maksudnya mirror. Mirror.
Iya, emang kayak gitu Mbak Yuli. Mbak Yuli baru sadar. Mbak, peraturan mirrornya Mbak, itu kan ada tuh yang kiri atau Tapi emang Teams mirror kok. Nggak bisa diatur. Iya. Tapi Mbak nggak. Bisa diatur. Tapi aku lihat kan, semuanya nggak mirror, cuma punya aku. Itu aslinya kita mirror semua kok Mbak. Wajahku nggak simetris, Mbak. Oh, Mbak Yuli masih kelihatan. simetris kok Mbak Yuli. SS dulu yuk guys. Gini aja Mbak. Aku SS ya. Nanti kok Kak Mbak Yuli. 2, 3. Satu lagi, bentar aku 2. Sudah, terima kasih teman-teman. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Mbak.